nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singkir Harjo dan teman-teman kelas 6 siap mendukung Budia dalam uji kinerja. Semangat Budia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiatul Izzati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 UIN Raden Mas Said, Surakarta. Dan hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SDN Titik 2 Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes! Tepuk semangat. Salam tim B2. Ceria. Salam tim B2. Ceria. Alhamdulillah anak-anak tim B2 semuanya semangat. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hari ini dipimpin oleh Imam Pamuji. Silakan masuk Imam Pamuji. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Salam dulu Mas Imam. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu nasional sebagai wujud cinta kita kepada bangsa Indonesia. Untuk hari ini kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung yang akan diiringi oleh Mbak Nur Asyifa Rusdiana. Silakan maju Mbak Nur Asyifa. Anak-anak silakan. Mari teman-teman kita menyanyikan Ibu kota wa may
pembelajaran kita hari ini, Mutia mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Ahmad Syafi'i, Ainun Dia Salsabila, Arini Anindita Pratiwi, Hikmatun Nafi'ah, Amalia Kusmani Tias, dan Nur Asyifa Rusdiana. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Anak-anak jaga kesehatan karena musimnya musim hujan, banyak yang sakit, jadi kalian jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Hikmah beriman kepada hari akhir. Sebelumnya kita belajar tentang apa nak? Hikmah beriman kepada hari akhir. Pintar. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah, khususnya As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yaitu satu, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dibutuhkan, maha mendahulukan, maha berkuasa, dan maha kekal. Yang kedua, menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Dan yang terakhir, membaca Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, peserta didik dapat menganalisis tentang makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengkategorikan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melaksanakan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah. Ada yang tahu nggak apa nama lain dari nama-nama Allah yang indah itu? Nama-nama Allah yang baik dan indah itu disebut apa? Asmaul Husna. Pintar Arinta. Asmaul Husna itu disebut juga dengan nama-nama Allah yang baik dan indah, atau ada yang menyebutkan nama-nama Allah yang agung. Jumlah dari Asmaul Husna itu berapa? 99. Berarti kalian kemarin sudah belajar di rumah. Karena sebelumnya Mutia sudah ngasih tahu besok dipelajari tentang nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini yaitu As-Somad yang maha dibutuhkan, Al-Muqtadir yang maha menentukan, Al-Muqaddim yang maha mendahului, dan Al-Baqi yang maha kekal. Sekarang As-Somad. As-Somad itu artinya apa? Maha dibutuhkan. Maha dibutuhkan. Coba kalian amati gambar ini. Maksud gambar itu apa? Saya Bu Guru, Ya, Bella. kawanan si semut yang suka bergotong royong Bu Guru. Iya, itu coba. Itu mencari apa itu, Bella? Mencari makanan. Mencari makanan. Yang digambar itu gambar apa makanannya? Donat. Oh iya, pinter. Bella bagus sekali. Tepuk tangan buat Bella. Betul apa yang dikatakan oleh Bella. Jadi, ini adalah gambar kawanan si semut. Semutnya itu gak hanya satu kan ya? Semutnya ada banyak. Semut itu dia sedang mencari makanan. Kalau gambar di sini adalah gambar donat. Itu adalah kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama. Kita jangan kalah sama si semut. Kawanan semut itu peduli dengan teman-temannya. Bahkan ketika bertemu dengan temannya, mereka selalu
peduli dengan teman kita. Jika teman kita membutuhkan bantuan, maka kita harus membantunya. Nah, Al-Muqtadir artinya apa, Nak? Maha kuasa atau maha menentukan. Pernahkah kalian merenungkan alam di sekitar kalian, di lingkungan kalian? Ini gambar apa ya? Sungai. Di situ ada gunung-gunung juga, ada pepohonan-pepohonan. Ini gambar apa? Bunga. Ada gambar bunga, tanaman ini. Dan ini gambar apa? Ini gambar monyet. Kemarin siapa yang bilang ketek? Ayo. Wah, Vika. Ini gambar monyet. Monyetnya ini ceria apa sedih ini? Ceria karena melihat monyetnya ceria. Ini adalah gambaran alam di sekitar kita. Ada tumbuhan, ada hewan, dan juga ada gunung-gunung dan sungai. Alam semesta beserta isinya itu semua berada dalam kuasa Allah. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri segala apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya apa? Maha mendahulukan. Coba kalian amati gambar ini. Siapa yang membuat itu? Ini apa saya gambar apa Kak? Kursi sama meja. Kira-kira yang membuat itu siapa? Pengrajin kayu. Bisa coba kalian pikir, duluan mana tukang kayu dengan meja kursi itu? Tukang kayu kan ya? Nah, sudah tentu tukang kayu yang lebih dahulu daripada meja kursi itu. Karena tidak ada sesuatu kalau tidak ada yang membuat. Antara makhluk dengan pencipta itu sudah pasti lebih dahulu sang pencipta. Karena kalau kita pikir-pikir, adanya roti dengan yang membuat roti, siapa yang lebih dahulu? Kokinya yang membuat roti. Tidak mungkin roti tiba-tiba ada tanpa ada yang membuat. Begitu juga dengan makhluk di dunia ini tidak mungkin tiba-tiba ada, kecuali ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Al-Baqi. Al-Baqi artinya apa? Maha kekal. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar regenerasi. Artinya proses manusia dari bayi hingga akhirnya meninggal dunia. Coba ini gambar bayi kan? Dari bayi menjadi apa? Anak-anak menjadi apa? Remaja dulu. Remaja terus jadi dewasa, terus jadi bapak. Ini berjenggot tua, ini menjadi orang tua. Dan lama-lama kalau itu orang tua, itu akan mengalami yang namanya kematian. Bahkan kematian itu tidak hanya menimpa orang yang tua, bahkan anak yang kecil juga bisa meninggal. Kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Allah memiliki sifat Al-Baqi yang artinya Allah Maha Kekal. Allah akan tetap ada di saat dunia ini hilang dan kiamat. Berbeda dengan makhluknya, memiliki sifat fana atau musnah. Kalau tadi dicontohkan butia manusia itu bisa meninggal apa tidak? Bisa meninggal, namanya juga makhluk. Kalau itu gambar apa yang tengah itu? Hewan bergelimpangan mati. Hewan juga bisa meninggal, lama-lama juga akan mati. Yang sebelahnya gambar apa? Tumbuh-tumbuhan itu mengerik dan akhirnya mati. Ini adalah contoh-contoh dari ciptaan Allah. Kalau
video si semut yang suka bergotong royong. Ya, mari kita belajar dari si semut dan koloninya. Suatu hari, koloni semut sedang mencari makanan untuk persiapan musim hujan. Jika musim hujan datang, mereka lebih senang menghabiskan waktu di istana semut. Di sana, mereka bisa terhindar dari air. Ya, air adalah musuh terbesar semut. Namun, ada seekor semut yang terlihat berpisah dari koloninya. Entah apa alasannya, dia memang lebih suka menyendiri. Tiba-tiba, hidung semut itu mencium aroma yang sangat lezat. Lezat sekali aroma ini. Pasti ada makanan enak di sekitar sini, ucap si semut. Semut pun mencari asal aroma lezat itu. Oh lala, rupanya ada potongan roti yang cukup besar. Aku harus membawa roti ini pulang. Pasti semut yang lain akan sangat senang. Udah semut. Semut berusaha mengangkat roti itu. Tapi karena sangat berat, dia tidak bisa membawanya sendirian. Sayangnya, di sana tak ada kawanan semut lainnya. Semut pun terpaksa membawanya seorang diri. Di tengah jalan, semut sudah tak kuat. Ia pun terjatuh, namun ia ingat roti itu bisa untuk persediaan makanan saat musim hujan. Dengan susah payah, semut kembali mengangkat roti itu. Sekarang, semut sampai di sebuah tanjakan yang tinggi. Ia bersusah payah naik ke atas. Namun, di tengah tanjakan itu, semut sudah kelelahan. Alhasil, ia kembali terjatuh ke bawah. Saat itulah koloni semut lewat. Mereka terlihat bersedih. Rupanya mereka belum juga menemukan makanan. Semut yang membawa roti melihat koloni semut itu dan langsung memanggil mereka. Kawan, kawan, bisakah kalian membantuku membawa makanan ini? Nanti kita perkirakan makanan ini, ucap si semut. Koloni semut pun merasa senang. Mereka segera membantu semut membawa roti ke istana. Ajaib, tadi semut merasa kesulitan membawa roti itu, tapi sekarang roti itu terasa sangat ringan. Tentu saja itu karena mereka semua bekerja sama. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Tapi ingat, bekerja sama dalam hal yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat video si semut yang suka bergotong royong. Senang nggak lihat videonya? Senang. Senang apa senang? Senang. Nah, setelah melihat video si semut yang suka bergotong royong tadi, dari video tersebut menceritakan tentang apakah video itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Guru. Ya, Bella. Video tersebut menceritakan kisah kawanan si semut yang suka bergotong royong, Bu Guru. Ya, bagus. Betul apa yang dikatakan oleh Bella. Jadi video tersebut itu menceritakan tentang kawanan si semut yang suka bergotong royong atau bekerja sama. Tentu bekerja sama dalam hal apa, Nak? Kebaikan. Kalau kerjasama dalam keburukan atau dosa boleh nggak? Nggak boleh. Nanti kita akan menanggung dosa. Yang kedua, mencerminkan Asmaul Husna. Apakah sifat kawanan si semut tadi? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya Bu Guru. Ya, Vika. Video tersebut mencerminkan Asmaul Husna
as-somad, Bu, karena si semut tadi saling tolong-menolong. Hal tersebut mencerminkan sifat Allah as-somad, artinya yang maha dibutuhkan, bahwa makhluk itu tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan bantuan orang lain. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Vika. Jadi, video tersebut itu mencerminkan Asmaul Husna as-somad, artinya yang maha dibutuhkan. Jadi kawanan si semut tadi bergotong royong, mereka saling membutuhkan satu sama lain. Sekarang pertanyaan yang ketiga, pernahkah kalian melakukan sikap seperti si semut tadi? Siapa yang bisa angkat tangan coba? Saya, Bu Guru. Ya, Dita. Saya pernah, Bu Guru. Saya pernah ikut gotong royong dalam pembangunan rumah tetangga yang rusak, Bu Guru. Saya membantu semampu saya dan saya membantunya dengan ikhlas. Ya, bagus sekali. Sikap yang dilakukan Dita tersebut mencerminkan sifat Allah as-somad. Dita tadi sudah mencontohkan sikap, katanya dia ikut bergotong royong dalam pembangunan rumah tetangganya. Baik anak-anak, setelah kalian tadi melihat video, sudah Bu Tia jelaskan tentang nama-nama Allah as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Sekarang Bu Tia punya tugas. Bu Tia akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama Ahmad Syafi'i, Sabila, Ningrum, Ningkia, Siva, Fani, dan Anindita. Kelompok kedua Singgira Harjo, Arinta, Vika, Imam, Rohmatul Hasanah, Nafiah, dan Desi. Minggu kemarin Bu Tia sudah mengasih tahu kalian agar membawa peralatan-peralatan yang akan kita pakai untuk gambar bercerita. Kalian sudah bawa apa belum? Sudah. Disiapkan alat-alatnya. Pensil sudah ada? Sudah. Spidol? Sudah. Terus pewarna? Sudah. Terus yang dipakai nempelin sudah ada? Sudah. Hapus? Sudah. Sudah siap semua ya? Sudah siap. Saya kasih waktu 60 menit. Tugas kalian adalah satu, kalian tentukan ide atau gagasan dalam membuat gambar bercerita. Kalian itu pengen membuat gambar bercerita tentang apa? Nanti kalian diskusikan dengan temannya. Yang kedua, buatlah sketsa gambar atau desain gambar yang sesuai dengan gagasan. Misalnya kalian pengen menggambar tentang al-muqtadir atau as-somad. Itu gambarnya tentang apa kira-kira? Kalian sketsa dulu. Nah, di sketsa dulu, jangan ditebeli dulu, oke? Yang ketiga, setelah selesai kalian menggambar, kalian bisa mewarnai gambar itu dengan indah, sesuaikan dengan suasana pada gambar. Yang penting kalian warnai yang bagus ya, nanti itu akan masuk dalam penilaian. Dan yang keempat, setelah selesai kalian tempelkan itu hasil menggambar kalian pada bingkai yang sudah kalian buat di rumah. Ya, sudah kalian buat di rumah. Sekarang tugas untuk hari ini membuat gambar bercerita. Bisa dimulai? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Untuk tugas menggambar atau gambar bercerita hari ini bisa dimulai. Semuanya ikut ya, semuanya ikut bersama. Ya, ini ada yang nempel nih. Ini kira-kira gambar apa ini? Oh, lagi ngerjain tugas. Terus ini konsepnya mau bikin Asmaul Husna yang apa? Al-Muqaddim ya. Jadi tidak menunda-nunda ya gitu ya. Tidak menunda-nunda mengerjakan PR. Bagus. Sip. Yang lain harus bekerja sama ya. Nanti ada yang tulis untuk presentasi ke depan ditulis dulu biar kalian tidak kesusahan. Ya, sudah sampai mana beli? Ya, bagus sekali. Insya Allah. Ini bagus sekali. Siapa yang gambar ini tadi? Sapi ya? Oh, ini anak kecil digendong sama bapaknya? Oh, bagus sekali.
yang kami buat ini menunjukkan perilaku yang meneladani sifat Allah As-Somad, yaitu Maha dibutuhkan. Gambar ini menceritakan bila musim hujan datang banyak rumah di daerah pinggiran sungai terkena banjir akibat hujan terus-menerus. Rina dan teman-teman kelas 6 mengumpulkan bantuan untuk membantu korban banjir. Setelah itu, mereka menyerahkan bantuan itu kepada korban banjir. Gambar itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu saling membutuhkan bantuan orang lain. Jika teman kita membutuhkan bantuan, maka kita harus menolongnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Kelompok 1 sudah mempresentasikannya dengan bagus. Coba Bu Tia tanya, ini yang gambar pertama ini gambar apa ini coba? Hujan deras. Oh iya, hujan deras. Terus habis itu kesini ya? Habis hujan deras terjadi apa ini? Terjadi banjir. Terjadi banjir. Terus ini siapa? Rina. Rina dan teman-teman mengumpulkan bantuan ya? Bawa kotak amal. Terus ini penyerahan untuk korban banjir. Bagus sekali. Sip. Untuk kelompok 1 saya acungi jempol 2. Yuk, silakan duduk kelompok 1. Ya, sekarang gantian untuk kelompok 2 maju ke depan Mas Singgih dan teman-temannya. Silakan Mas Singgih dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kelompok kami. Gambar yang kami buat ini menunjukkan perilaku yang meneladani sifat Allah Al-Muqaddim, yaitu Maha mendahulukan. Ini menceritakan tentang 2 saudara bernama Doni dan Dini. Doni dan Dini mengerjakan PR dengan tepat waktu. Mereka tidak suka menunda-nunda pekerjaan, terutama melaksanakan sholat dan belajar. Kita sebagai hamba Allah tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Jika pekerjaan itu kita tunda, maka pekerjaan akan menumpuk-numpuk. Kita harus meneladani sifat Allah Al-Muqaddim, Allah yang Maha mendahulukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah hasil dari kelompok 2. Gambar ini mencerminkan Asmaul Husna Al-Muqaddim. Gambarnya rapi, bagus. Akan tetapi ini cuma satu saja, tidak ada alurnya. Tapi sudah bagus, sudah rapi. Besok bisa diperbaiki lagi ya. Ya, untuk kelompok 2 saya kasih jempol 2 juga. Silakan duduk kelompok 2. Ya, setelah Bu Tia lihat tadi dari kalian bekerja sama, dari kalian mendiskusikan dengan teman-teman kalian dan kalian presentasi ke depan, dan Bu Tia lihat untuk kelompok yang terbaik pada hari ini diraih oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan Mbak Sabia maju ke depan untuk menerima hadiah jajan dari Bu Tia. Nah, salaman dulu. Yuk, tepuk tangan. Nah, untuk kesimpulan pada pelajaran hari ini ada 4 kesimpulan. Yang pertama, silakan siapa yang mau membaca kesimpulan kita hari ini? Saya Bu Guru. Ya, Mas Inge. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, jumlahnya 99. Ya, pintar. Untuk kesimpulan yang kedua, siapa yang mau membaca? Bu Guru. Ya, Mbak Nirun. Di antaranya As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Untuk yang ketiga, siapa yang mau membaca? Saya Bu Guru. As-Somad artinya Maha dibutuhkan, Al-Muqtadir Maha berkuasa, Al-Muqaddim Maha terdahulu, Al-Baqi Maha kekal. Ya, pintar, Arita. Untuk yang terakhir, siapa yang mau membaca kesimpulannya? Saya Bu Guru. Ya, Mas Afi'i. Kita harus meneladani sifat-sifat Allah, diantaranya saling menolong, tidak semena-mena kepada bawahan, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan tidak menunda-nunda amal kebaikan. Ya. Ya, kesimpulan hari ini ada 4 seperti yang telah dibaca oleh teman-teman kalian semua. Untuk refleksi kita hari ini, Bu Tia ada nyanyian. Nyanyiannya tentang Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nada lagunya tentang lingkaran kecil
Mutia ada 5 soal, nanti kalian kerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan ya. Jika tidak mengerjakan seperti biasa disetor. Baik anak-anak, untuk pelajaran minggu depan adalah ayo membayar zakat ya. Ayo membayar zakat kalian pelajari agar lebih bisa kalian di sekolah bisa lebih memahaminya. Nah sekarang sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Silakan Mas Imam maju ke depan untuk memimpin doa. Kita duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak nanti pulangnya hati-hati. Mutia pesan rajin belajar, rajin sholat agar menjadi anak yang soleh dan soleh.